Nah, kita masuk kepada mata pelajaran PKN tentang menyebutkan pengamalan sila-sila Pancasila di rumah. Nah, anak-anak ibu tentunya sudah ingat apa-apa saja isi Pancasila dan simbolnya. Nah, coba kita ulang kembali. Sila pertama yang dilambangkan oleh bintang berisi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dan sila yang kedua disimbolkan dengan rantai yang berisi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, dan sila yang ketiga disimbolkan dengan pohon beringin berisi tentang persatuan Indonesia. Dan sila yang keempat berisi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di mana simbolnya adalah kepala banteng. Dan sila yang kelima yaitu berisi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dilambangkan oleh padi dan kapas. Nah, kita masuk kepada pengamalan sila kedua Pancasila, karena di hari sebelumnya kita sudah membahas tentang pengamalan sila yang pertama Pancasila. Nah, hari ini kita akan masuk kepada pengamalan sila kedua Pancasila. Nah, sila kedua Pancasila berisi tentang kemanusiaan yang beradab. Nah, di mana simbolnya adalah rantai. Nah, pertama, saling membantu dapat menciptakan suasana rukun. 2. Sikap saling membantu sesuai dengan sila dalam Pancasila. Rantai adalah lambang sila kedua Pancasila, di mana rantai melambangkan manusia saling membutuhkan satu sama lain. Semua manusia harus saling membantu sehingga menjadi kuat seperti rantai. Nah, contohnya itu adalah yang pertama, merapikan tempat tidur, bermain bersama adik atau kakak, membantu orang tua membersihkan rumah, menyiram tanaman pada pagi dan sore hari. Nah, untuk anak-anak ibu, contoh yang sudah ibu berikan, nah tentunya anak-anak ibu ada beberapa hal yang harus diperhatikan atau hal-hal itu harus dilaksanakan supaya kita menjadi anak-anak yang adil dan beradab bagi nusa dan bangsa kita. Nah, kita masuk kepada pengamalan sila ketiga Pancasila, di mana isi dari sila ketiga itu adalah persatuan Indonesia yang dilambangkan oleh pohon beringin. Contohnya apa Ibu Guru? Contohnya yang pertama itu adalah kita harus hidup rukun. Yang kedua, membersihkan rumah bersama-sama. Nah, membersihkan rumah bersama-sama itu adalah sikap yang bersatu. Iya kan? Berarti kita harus bersama-sama, saling membantu. Nah, yang ketiga, menonton pertunjukan daerah bersama-sama. Dan yang keempat adalah saling bergotong royong. Nah, sikap saling membantu, saling bekerja sama adalah pengamalan sila ketiga dari Pancasila. Nah, yang selanjutnya kita masuk kepada pengamalan sila keempat Pancasila. Apa tadi isinya sila keempat Pancasila, Nak? Iya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di mana simbolnya adalah kepala banteng. Nah, contohnya adalah 1. Menghargai pendapat ayah, ibu, dan adik saat berdiskusi. Dan yang kedua, bermusyawarah untuk mengambil keputusan. Dan yang ketiga adalah pembagian tugas kerja bakti dalam keluarga. Nah, ketika di rumah, orang tua
mengajak anak-anaknya untuk berdiskusi, ingin liburan, ingin membagi tugas bersama di rumah. Itu adalah contoh dari sila keempat Pancasila. Nah, selanjutnya kita masuk kepada pengamalan sila kelima Pancasila. Nah, tadi isinya sila kelima Pancasila apa anak-anak ibu? Iya, isinya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana lambangnya adalah padi dan kapas. Nah, contohnya itu adalah yang pertama, adil dalam membagi waktu untuk belajar dan bermain. Nah, ketika anak-anak ibu membagi waktunya, ada waktu belajar, ada waktu bermain, ada waktu istirahat, itu adalah pengamalan dari sila kelima Pancasila. Nah, yang kedua, adil dalam membagi makanan kepada adik dan kakak. Nah, ketika anak-anak ibu punya makanan, punya bekal, nah adik dan kakaknya tidak punya. Nah, terus anak-anak ibu membagikannya kepada adik dan kakaknya, sama bagiannya. Nah, itu adalah contoh dari pengamalan sila kelima Pancasila. Nah, yang ketiga, hemat dalam menggunakan uang. Nah, ketika anak-anak ibu hemat, tidak menjajankan uangnya semuanya, itu adalah contoh kelima dari sila Pancasila. Nah, dan yang keempat, berlaku adil terhadap adik dan kakak. Nah, ini juga adalah contoh dari sila kelima Pancasila. Bersikap adil, tidak membeda-bedakan, itu merupakan contoh dari sila kelima. Dan yang kelima adalah rajin bekerja. Nah, ketika anak-anak ibu rajin bekerja, suka bekerja keras, membantu orang tua, itu adalah contoh dari pengamalan sila kelima Pancasila. Sampai di situ anak-anak ibu sudah paham kan dari pengamalan sila-sila Pancasila? Iya. Nah, untuk selanjutnya, ibu akan memberikan soal latihan. Nah, ini ada 4 soal. Soalnya ini silahkan dikerjakan di buku catatan. Berhubung buku latihannya masih ada sama ibu, maka dari itu anak-anak ibu silahkan tulis soalnya dulu dan dijawab di buku catatan. Oke anak-anak ibu? Iya, sampai bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Terima kasih.